berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, waktu yang baik yang Kau beri bagi kami untuk kami memuji, menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan hadirat di tempat ini menguasai setiap hati kami, sehingga ada sukacita mengalir di tengah-tengah umat-Mu. Ada kekuatan yang baru Kau beri di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Dan biarlah dari awal sampai akhir semua boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau bersukacita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau memberikan nyanyian syukur kita kepada Dia.
mana kita bisa sembunyi dari Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kita terpampang jelas di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita dengan penuh rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan, kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, di hadapan Tuhan yang mengerti segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Dengan
berkorban, Kau sudah mengirimkan anakmu supaya Tuhan kami bisa diselamatkan. Dan sekarang Kau ada di tengah-tengah kami, mau memberkati mata kami, memberkati telinga, memberkati hati kami, agar semua firman yang akan kami dengar pada malam hari ini akan bertumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Urapi dan sertai kami Tuhan, supaya hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Bisa ya? Ya. Bukan ini. Tebuslah kesempatan. Ya, saudara. Seringkali saya dikasih masukan, ya saudara. Jemaat itu udah khotbahmu. Ya saudara. Ya tidak apa-apa, kita akan belajar firman Tuhan. Ya, bagaimana kita itu bisa saudara memahami firman Tuhan itu. Ya. Dan memang saya akui kadang-kala saudara mungkin pikiran saya agak perlu variasi gitu saudara, sehingga khotbahnya itu tidak bisa ditangkap atau tidak mudah, ya saudara. Nah, tebuslah kesempatan yang disia-siakan, ya. Jadi salah satu masalah utama di gereja ini, di gereja ya, itu jemaat itu tidak mudah, ya saudara. Lah pertanyaan siapa yang salah, ya saudara. Nah, memang saudara itu harus ada kerjasama antara guru dan murid, ya. Di sini ada Pak Guru, ya saudaraku. Tentu kelas kalau kita SMA 1 terus dikasih pelajaran SMA 3 tentu tidak mudah, ya saudaraku. Jadi mesti kelas 1 ya ada juga guru les, guru privat saudara dulu, ya. Nah, jadi kalau kelas 1 SMA kasih pelajaran kelas 3 SMA ya tidak mungkin saudara. Ya. Nah, jadi mesti harus ada kerjasama antara guru dan murid itu. Nah, kalau saudaraku di dalam kekristenan, ya saudara, kalau di dalam kekristenan itu kalau dalam konteks bahwa orang Kristen itu sudah lama ikut Tuhan, ya. Nah, kalau dia tidak mudeng, itu salah murid. Di konteks saya beri penekanan kalau itu orang Kristen yang sudah lama, terus dia ada pendeta, aduh aku tidak mudeng lah, saudaraku, itu bukan salah pendetanya. Ya, saudara, ini salah daripada jemaat. Kenapa kok tidak mudeng? Ya, saudara. Nah, satu, kemungkinan besar, saudaraku, bahwa jemaat itu buang waktu. Ya, ini sekali lagi saya kasih penandasar, ini konteks sudah lama jadi Kristen, ya, saudaraku, ya. Nah, jadi saudara jangan marah dulu, saya kasih gambar ini yang biapet itu, kok jemaat kok disalahkan, kita akan belajar dulu, ya saudaraku, ya saudara, kita ngerti. Nah, kata firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi ini kalau orang Kristen sudah lama, ya, terus dengar itu, aku orang mudeng, ini salah jemaatnya.
Ya, saudara. Sudah lama ikut Tuhan, tiap minggu mendengarkan khotbah, tapi kok ada yang nggak mungkin lah. Ini kemungkinan besar jemaat itu tidak banyak belajar dan banyak buang waktu. Ya, saudara. Contoh misal, khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman itu agak jelimet, saudara. Ya, saudara. Ada hitung-hitungan, istilahnya timeline juga, ada hitung-hitungannya gitu. Ya. Nah, biasanya kalau jemaat sudah masuk ke materi itu, wah kurang gede. Ya, ada zaman Bapak, ada zaman anak, ada zaman Roh Kudus misalnya. Ya, tiap bagian 2000, 6000 tahun. Nah, itu hitungan-hitungan kayak begitu, itu kalau sudah jadi Kristen lama dan dia banyak buang waktu, maka dia berkata, khotbah kok gitu-gitu tuh ada ender. Padahal itu justru yang menarik. Ya, sir. Itu sudah menarik. Nah, jadi kalau ditinjau dari sudut waktu, orang Kristen ya mungkin 10-15 tahun itu harusnya sudah ngajar, sudah berdiri di sini. Ya, sir. Nah, apa tuh arti daripada asas pokok di sini? Ya, di Ibrani 5 ayat 12, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, saudara. Coba lihat gambar ini. Saudara lihat, saya kasih biapet itu. Ini susu, saudara. Ya, saudara lihat murid-muridnya, jenggotnya sudah putih semua. Sudah putih semua. Ya, ini ironis sekali loh. Nah, asas pokok itu saudaraku, ini bahasanya Yunani itu logos. Logos itu gini, saudaraku. Ada satu tulisan, ya. Di dalam tulisan itu pasti ada message-nya, ada pesannya. Ya, saudara, ada maknanya. Itu logos. Ya, saudara. Nah, kalau dia sudah ngerti message-nya, kemudian dia melakukannya, lah dia ini nantinya bisa jadi pengajar. Paham di sini, saudara? Banyak orang belajar Alkitab, baca Alkitab, dia tahu message-nya, tapi dia nggak pernah mau mempraktekkan message-nya itu. Maka orang Kristen itu dikatakan dia makanannya masih susu. Paham di sini, saudara? Ya. Dia cuma mendengarkan aja, dan dia tahu, ya, saudaraku, isinya apa, kontennya apa, message-nya apa, dia tahu. Tapi dia nggak pernah mengimplementasi, dia nggak pernah melakukan apa yang terkandung di dalamnya. Misal, saudaraku, misal, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Ya, message-nya jelas. Berarti yang diprioritaskan, yang diutamakan itu apa? Tambahan atau kerajaan Allah? Kerajaan Allah, saudara. Ya. Nah, artinya gini, kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan yang ditambahkan. Ya, saudara. Kemarin saya ketemu seseorang, ya, orang itu cerita. Setelah dia latar belakangnya bukan Kristen, tapi setelah dia jadi Kristen, ya, dia meninggalkan kerjaannya. Kerjaannya diserahkan anaknya, bola, pokoknya dia pelayan. Ya, dia mengutamakan Tuhan. Dulu gini. Nah, saudara, satu saat dia ditelepon orang. Dia ini usahanya angkutan. Dia ditelepon orang, dia dimintai tolong, dia cuma makelar raja, ya, makelar raja, tapi ini perusahaan besar butuh angkutan, ratusan, saudara. Nah, singkat cerita, dia cerita, dalam waktu 3 tahun, dia untung 25 miliar, 3 tahun. Ya, Anda kerja, ya, saudara, punya usaha,
belum tentu 3 tahun dapat 25 miliar. Tapi kalau Tuhan yang kerja, dalam waktu singkat dia mendapatkan keuntungan yang fantastis, 3 tahun 25 miliar. Ya. Kalau usaha manusia susah, usaha manusia. Ya. Jadi kalau orang itu mengutamakan, ya saudaraku, memprioritaskan kerajaan Allah, maka janji Tuhan semua akan ditambahkan. Nah, percaya nggak? Message-nya jelas, percaya, amin. Berani melakukan. Ini orang itu tinggal terus kurus anaknya, dia pelayanan terus sampai sekarang. Ya saudara, ini namanya mengutamakan, menomorsatukan kerajaan Allah. Ya saudara, message-nya jelas, pesannya jelas, tapi berani tidak itu diimplementasikan, dipraktekkan dalam hidup kita ini. Ya. Ini loh saudara, di bank itu biasanya ada kartu namanya kartu prioritas. Kalau Anda punya kartu itu, ini sing antri ratusan. Ada datang kepada satpam, 7 kartu saudara. Ya, yang ratusan itu tidak akan dipanggil, yang dipanggil Anda dulu mau dilayani karena tak punya kartu prioritas. Ya. Jadi kalau kita memprioritaskan, mengutamakan kerajaan Allah dalam praktek, maka janji Tuhan semua akan ditambah. Ya. Nah, orang yang sudah mempraktekkan apa message-nya itu dia disebut pengajar. Nah ini saudara, gambar sini jelas susu, yang itu tuh daging, steak, ya. Jadi kalau steak Australia, Amerika, gede-gede mungkin 300.000 aja, ya. Kalau beda dengan susu, diminum saja. Nah, susu itu, saudaraku, logos itulah susu. Jadi Anda belajar dengan firman, ngerti message-nya, Anda minum susu, betul, saudara. Tapi kalau yang namanya daging, yang strong meat itu, Anda harus melakukan firman Tuhan. Pada waktu melakukan firman Tuhan, Anda harus bayar. Namanya penderitaan. Ya, saudara. Nah, kalau sudah melakukan, saudaraku, Anda akan beroleh namanya pengenalan, kenal. Ya, Anda belajar firman, mendapatkan message-nya, Anda dapat pengetahuan. Sini, ya, saudara, waktu saudara belajar sepeda, tak kasih teori kok bisa. Kamu kalau sepeda itu begini loh, ya, kamu nanti jaga keseimbangan, ya, pokoknya teori, tapi jangan praktek. Naik sepeda bisa enggak? Ya bisa. Tapi sekali Anda sudah praktek naik sepeda, walaupun 20, 30, 40, 50 tahun tidak pernah naik sepeda, kasih satu sepeda, pasti sudah bisa. Karena praktek. Ya, firman Tuhan ya segitu. Kalau kita belajar toh dapat message, saudara, saya yakin satu saat itu lupa. Begitu ada pencobaan, ada penderitaan, lari. Tapi kalau itu Anda pernah lakukan, gores di sini, oh ya aku dulu mau ditabrak truk, tapi kok bisa lolos ya? Wah Tuhan tolong. Itu akan membekas seumur hidup. Ya saudara. Saya pernah mau dimakan truk itu di Capuking itu. Waktu saya SD, jatuh persis di bawah 2 ban depan sama belakang. Dulu kan benteng itu kan banyak angkutan, ya. Nah, di tempat gang baru itu saya kesenggol becak, jatuh kan. Jadi saya jatuh, saya lihat balik belakang, ya. Dengan tenangnya, saya nggak ngerti. Dengan tenangnya saya itu balik di sini, balik masuk kolong becak. Lukanya cuma di sini.
Tapi sepeda saya jadi satu, saudara, kepelindes truk. Nah itu membekas, ya saudara. Itu nanti penting pada waktu kita mengalami satu penderitaan. Ingat, Tuhan pernah tolong, nggak akan lupa. Ya, saudara. Nah, kalau saudara, bolehkah, ya pertanyaannya, bolehkah kita ini buang-buang waktu? Ini saya kasih gambar. Ini murid-muridnya, cilik-cilik semuanya ada kakek-kakek ini, juga masih jadi murid. Nah ini gambaran orang Kristen yang sudah lama Kristen, tapi tidak pernah praktek firman Tuhan. Jadi apa? Ya dia jadi murid terus. Ya. Nah kalau gini terus dikasih pelajaran kalkulus apa fisika ya tidak mudah dia. Oh wih, sama saudara. Ya. Nah harusnya kakek-kakek itu jadi guru sudah di depan kelas ngajari. Ya. Nah kenapa? Sebab ini kebanyakan orang Kristen menghabiskan waktu. Ya. Main game di depan TV, televisi, bukan berarti pergi tamasya nggak boleh, saya tidak bilang gitu. Tapi kalau itu habiskan waktu terus, ya saudara, mulai itu yang Anda nanti menyesal, ya ini bermain. Jadi saya alami, saudara. Saya dulu itu suka nonton TV berjam-jam. Saya bisa waktu. Saya pelayanan loh, bukan berarti udah pelayanan. Saya baca Alkitab pelayanan. Tapi saya juga menghabiskan waktu untuk nonton TV. Ya, olahraga, hobi tenis saya. Belum tahu kalau saya tenis jam 9 sampai sore nanti jam 3 sampai selesai. Seminggu berapa kali? Kalau sekarang saya ingat yang dulu saya nyesel. Saya sudah menghabiskan banyak waktu. Ya, kalau seandainya ngulang, wah saya nggak mau itu. Ya, saya akan gereja, sembahyang di rumah sembahyang, merenung firman, belajar melakukan firman. Saudara, kalau bisa diulang. Kalau waktu itu tidak bisa diulang, saudara. Ya, nah kalau begitu, saudara, karena waktu itu tidak bisa diulang, maka Tuhan kasih anugerah. Efesus 5 ayat 11, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu, pergunakan itu bahasa aslinya itu redeem, tebus, menebus. Waktu itu ada dua biasanya, satu kronos, yang satu kairos. Dan yang di sini disebutkan kairos. Saya sudah yang harus kehilangan waktu saya. Banyak nyesel ya. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Tebus. Nah, setelah saya tahu, waduh saya harus menebus, saudara. Maka waktu-waktu saya pergunakan. Tidak seperti dulu lagi. Ya, saya tidak mau buang waktu lagi. Ya, saudaraku, saya menebus kesempatan. Saya tidak bisa ngulang waktu. Saya tidak bisa waktu tak putar balik, nggak bisa. Tapi saya bisa menebus kesempatan. Ya, saudara. Dan bagaimana menebus kesempatan ini, saudara? Coba, ada 3 hal. Ada 3 hal yang saya lakukan, yang saya tebus, saudara. Yang pertama, saya isi roh saya dengan iluminasi roh. Ya, saudara. Dulu saya berdoa, tapi berdoanya paling 5 menit. Nyesel ya. Kenapa kok dulu saya tidak suka berdoa? Ya, karena kecenderungan saya itu knowledge, pengetahuan.
Ya saudara, bukan pengenalan. Ya, saya tahu banyak, tapi saya tidak kenal, tidak mengenal dekat Tuhan. Ya saudara, maka ini yang saya lakukan. Saya menebusnya dengan apa? Dengan mencari iluminasi Roh Kudus setiap pagi, setiap hari. Ya saudara, di Matius pasal 25 itu kan ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Saudara, yang bijaksana itu karena membawa minyak. Yang bodoh itu tidak bawa minyak. Ya saudara, pelita itu di dalam Ayub 32 ayat 8. Saudara, ya, roh manusia itu pelita. Amsal, saudara. Ya, Amsal 20 ayat berapa itu saya lupa, saudara. Kalau pelita itu bahasa Alkitabnya itu roh. Ya saudara, gadis bijaksana bawa pelita, gadis yang bodoh juga bawa pelita. Kedua-duanya punya roh. Tapi yang bijaksana itu bawa minyak. Ya saudara. Kemudian setelah tengah malam mempelai datang, nah yang bodoh kelakuan. Aduh, minyakku habis. Aku udah punya minyak, aku minta minyakku. Yang bijaksana bilang tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kamu beli aja. Beli, balik lagi, pintu sudah ditutup. Ya saudara, ini bicara Kristus. Minyak itu apa? Minyak itu inspirasi Roh Kudus. Ya saudara, iluminasi Roh Kudus. Jadi setiap kali kita baca Alkitab, ya saudara, carilah yang namanya iluminasi Roh Kudus. Itu untuk isi roh kita. Nanti waktu Tuhan datang, itu kita sudah siap. Karena apa? Saudaraku, pelita itu akan menerangi jalan kita. Itu gelap. Gelap gulita, saudaraku. Gelap, di mana kita bisa melihat? Ya mesti ada terang. Dari mana terang itu? Yaitu kalau roh kita, itu kita isi terus dengan iluminasi Roh Kudus. Nanti ya saudara. Ya, dan yang kedua, apa yang saya tebus? Berdoa dalam bahasa roh. Ya saudara, berdoa dalam bahasa roh. Bahasa roh itu gimana? Ya, bahasa roh itu pemberian daripada Tuhan. Ya, gunanya apa bahasa roh? Bahasa roh itu bahasa yang tidak diketahui artinya apa oleh manusia, nggak tahu. Manusia nggak tahu. Ya saudara. Lah itu apa kalau nggak tahu? Itu namanya bahasa rahasia. Ya. Nah ketika kita berbahasa roh, kita itu berbicara secara rahasia kepada Tuhan. Ya saudara. Nah karena kita bicara rahasia kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menyampaikan sesuatu di dalam batin kita. Ya saudara. Coba saya tanya, saudara bisa tidak doa 2 jam pakai bahasa Indonesia? Coba Anda mau doakan apa? Bisnis, kesehatan, terus doa terus. Bisa sampai 2 jam. Padahal firman Tuhan berkata apa? Berdoalah senantiasa. Jadi tidak 2 jam. Setiap saat harus berdoa. Nah gimana caranya? Pakai bahasa yang kamu kenal. Temanya ini, temanya sosial bisa. Tapi kalau Anda pakai bahasa roh, itu mau 7 jam, mau 9 jam, Anda bisa. Karena tidak mikir. Ya saudara, inilah bahasa yang diberikan oleh Tuhan supaya komunikasi dengan Dia secara rahasia. Ya saudara, firman Tuhan bilang begitu. Ketika ada anak-anak datang kepada Yesus, murid-muridnya berkata, diusir anak itu. Terus Tuhan Yesus berkata apa?
Anak-anak seperti inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Ya, saudara. Lah kata anak di sini itu dipakai kata-kata nepios. Nepios itu anak yang belum bisa ngomong. Kalau belum bisa ngomong berarti belum ada pengetahuan. Ya. Nah, Tuhan bilang, anak seperti inilah aku akan menyatakan inspirasi. Ya, saudara. Nah, kita kalau sudah gede gini gimana kita ini nggak mikir, nggak bisa, saudara. Nah, caranya gimana? Bahasa roh. Dengan berbahasa roh, pikiranmu tuh diparkir, nggak kerja, nggak spin ini. Tapi Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, saudara. Nah, karena komunikasi itu, saudara, Tuhan beri bahasa, Tuhan beri hal-hal yang rahasia. Ya, saudara. Nah, saudara, saya waktu kuliah itu di kos, ya. Satu saat teman saya itu orang GKI, ya, orang GKI Karangsari, itu teman kos. Dia terus ke kamar saya, yuk doa, dia itu senior, ya, itu dia mentor saya gitu. Yuk kita berdoa, terus dia berdoakan, ya. Saya berdua. Teman satu kamar saya, waduh, saudaraku, nangis. Saya tuh bingung. Nah, giliran saya didoakan, itu terus teman saya berkata, "Saya kamu berdoa sendiri." Saya berdoa. Ketika saya berdoa gitu, wah, tiba-tiba lidah saya itu bergetar. Tuh. Saya itu bingung tuh. Saya ini apa nih? Histeris ya enggak? Normal. Ya. Itu orang GKI loh. Ya, saudara. Nah, maka saudaraku itulah yang dinamakan bahasa roh. Ya. Contoh lagi, saya mengelola persekutuan doa, ada anggotanya itu GKI Stadion. Ya, saudara. Cerita gitu. Dia bahasa roh itu gitu. Ya. Nah, satu malam saudaraku, dia dipanggil, ya, dipanggil, namanya dipanggil. Siapa aku? Tengah malam itu, apa sih manggil aku? Dia temannya aja tidur semua, bingung dia, tidur lagi, dipanggil lagi, tapi 3 kali. Tiba-tiba dia berbahasa, nggak ada yang numpangi tangan, nggak ada yang mendoakan. Ya, saudara. Jadi ini penting sekali, bukan masalah kita backgroundnya gereja apa, enggak masalah. Tapi ini memang Tuhan mau kasih kepada kita supaya kita bisa komunikasi dengan Dia secara rahasia. Nah, ketika orang berbahasa roh itu, saudaraku, imanmu akan diperkuat. Berani teguh. Ya, saudara. Ini yang saya alami gitu ya. Bukan berarti tidak ada khawatir, tetapi saudaraku, selalu kita ini dalam kondisi yang kritis itu dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Ya, karena kita berbahasa roh terus. Dan yang terakhir, ya saudaraku, yang terakhir yang saya mau tegus itu melakukan firman. Dulu cuma berteori, dulu cuma tahu message-nya apa, tapi sekarang lakukan. Ya, hal yang kecil lah, lakukan dulu. Belajar praktek firman Tuhan. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 14 itu Rasul Paulus itu ngomong sama anak didiknya, yaitu Timotius, saudaraku. Timotius itu diajari firman Tuhan atau kebenaran. Dan setelah diajari, apa yang dilakukan oleh Timotius, saudaraku? Dia melakukan apa yang diajarkan Rasul Paulus. Ya, saudara, dia lakukan. Cara mengembangkan firman yang sudah terima itu dengan melakukan, saudara. Dan ketika dia melakukan, dia lihat contohnya Paulus. Ya, sing tak lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Paulusnya. Nah, ini namanya mentor, saudara. Ya, saudara, mentor.
Jadi perlu saudara kita ini, saya itu juga punya mentor. Saya punya mentor. Ya. Apa yang saya pelajari, apa yang saya lakukan cocok enggak dengan mentor saya? Ya saudara, Anda juga harusnya punya mentor. Mentor rohani loh ya, yang memberikan kebenaran, tapi dia juga melakukan. Ya, yang paling bagus memang mentornya itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Tapi tidak salah kalau Anda di gereja punya yang senior itu jadi mentorku, itu nggak salah. Ya saudaraku. Dengan ini maka Timotius itu dia terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Kenapa Paulus menasihatkan itu? Sebab Paulus tahu pada hari-hari nanti akan timbul masa susah. Ya, sekarang ini sudah masa sukar loh, masa susah. Ya, diakibatkan karena apa? Karena perang. Ya, sekarang perang Timur Tengah dan di kanan itu sudah perang. Ya, Ukraina perang. Terus ada ketegangan antara Thailand dengan Kamboja. Jadi semua zona-zona itu mulai gejolak. Nah, kalau ada perang pasti ada masa kesukaran. Dan kalau ada masa kesukaran itu orang tambah egois. Ya saudara. Nah, karena egois dia pasti menjadi hamba uang. Bayangin sudah egois itu nggak kenal belas kasihan. Hamba uang itu segala macam modus kejahatan meluar semua. Jadi ini perpaduan antara orang nggak kenal belas kasihan dan kejahatan. Ya saudara. Nah, inilah namanya monster. Itu sudah di depan kita menunggu waktu yang tepat. Ya saudara, ini nanti kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Tebus 3 hal ini. Cari firman yang iluminasi. Caranya gimana? Saudaraku, Anda banyak berdoa. Ya saudaraku, tidak ada cara lain. Oh, aku tak baca buku. Oh, bukan iluminasi itu. Bukan. Kalau namanya iluminasi itu roh sendiri yang celing di dalam batin kita. Ya saudara. Dan yang ketiga, lakukan firman. Tidak ada cara lain. 3 hal ini. Ya saudaraku. Maka kita pasti akan siap menghadapi atau menyambut kedatangan Tuhan di aman-aman, yaitu pengangkatan. Ya, jangan sampai kita ini masuk di murka Tuhan 7 tahun. Saudara. Ini murka Tuhan, bukan murka manusia, bukan murka antikris. Ini murka Tuhan. Ya, saudara. Nah, kalau ini namanya murka Tuhan, berarti belum pernah ada dalam dunia. Saudara bisa bayangkan kengeriannya. Ayo, karena masih ada kesempatan. Ayo kita tebus kesempatan supaya Anda itu nanti tidak ngomong begini. Waduh, aku kurang mudah di firman Tuhan. Terus jangan ngomong gitu Pak. Ya saudara, dengan menebus itu. Kalau Anda tidak tebus, ya Anda minum susu, begitu kasih firman Tuhan yang agak susah, orang mudah belajar. Ya, mari kita bagi berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan. Hallelujah.
Jadi saya nebus. Dulu saya buang-buang waktu kayak begitu. Ya, nonton TV berjam-jam, olahraga. Ya. Pokoknya semau saya. Gimana caranya saya sekarang menebus? Saya bangun, tidur. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Ya. Kadang-kala 1 jam, kadang-kala 1 jam kurang sedikit. Berdoa pakai bahasa apa? Pakai bahasa roh. Sebagian besar, sebagian besar. Saya pakai bahasa roh. Terus, ya. Setelah itu saya merenungkan firman. Ya. Dan di merenungkan firman saya cari iluminasi Roh Kudus. Saya berdoa, Tuhan kasih aku. Tuhan kasih aku. Ya, saudara. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan lagi, saudara? Berdoa lagi. Ini saya cara menebus. Saya sudah buang waktu yang Tuhan beri dengan sia-sia. Maka sekarang saya tebus. Saudara tahu kalau saya pergi ke luar negeri misalnya, ke apa yang saya lakukan? Saya di kamar renungkan firman Tuhan, berdoa. Karena saya merasa aku sudah buang waktuku, sudah tak buang kayak begitu. Karena saya tebus, saudara. Ya. Jadi selama 24 jam itu saya pergunakan, bahkan nyetir pun saya berdoa bahasa kantor, bahasa Alkitab, dua bahasa roh, kadang-kala olahraga jalan sebentar, balik ruangan saya berdoa, baca berita tapi tidak terutama. Ya saudara, karena saya sangat-sangat menyesal saya sudah buang waktu bertahun-tahun, saudara. Maka saya ingatkan, saudara, ayo tebus waktumu, ya saudara. Nah, banyak orang berkata, waduh, aku kan perlu refreshing, aku perlu jalan-jalan ke sana kemari, dan aduh saudara, ya itu terserah Anda, ya saudara. Tapi jangan sia-sia. Saudaraku, ada satu ayat saya mau beritahu, saudara. Nanti orang-orang yang tertinggal masuk dalam 7 tahun masa sengsara itu orang yang terpilih, tapi tidak setia. Itu orang terpilih, saudara. Bukan orang dipanggil toh, orang terpilih, tapi tidak setia. Itu yang masuk 7 tahun masa sengsara. Kenapa dia masuk? Supaya dia jadi setia di sana. Nah, Anda mau setia dulu atau setia nanti? Ya, penyertaan. Tuhan
menggugah dan menyadarkan kami supaya kami ini menebus kesempatan untuk waktu-waktu yang lalu yang kami sia-siakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus yang memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami penghiburan, memberi kami bimbingan supaya apa yang kami lakukan ini selalu berkenan kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Berkati jemaatmu semuanya dengan kebenaran firman Tuhan ini yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita tadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjagai engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita semuanya sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan. Tuhan memberkati, terima kasih dengan firman-Nya dan sudah memberikan doa berkat untuk kita semua. Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Minggu depan di hari Kamis pukul 11 siang, setiap Kamis 11 siang, jam 11 siang ada menara doa di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang punya kesempatan dan tadi sudah dengar firman Tuhan, mau menebus kesempatan yang diberi, boleh bergabung di dalam menara doa. Lalu kemudian malamnya ibadah seperti biasa di tempat ini pukul 6:30 malam. Demikian pengumuman. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.